Baik, kita akan lanjut dengan sesi materi berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tetap stay tune ya. Sudah diekstrak, kemudian di dalamnya ada seperti ini, alat bantu, kemudian folder existing, Ya. kemudian kemudian ada PPT-nya. Nah, kalau yang semua sama Bapak ini saya nambahin sendiri. Jadi pasti ini tidak ada. Nah, kemudian untuk modul Bapak Ibu juga bisa ya PDF biar lebih jelas. Nah, kemudian kita akan praktek untuk yang metode pertama, yaitu existing. Nah, di folder existing itu ada 3 file. Yang pertama ini. Saya buka dulu untuk data eksternalnya. Ini. Kemudian saya kecilkan. Ini contoh ya. Kemudian yang kedua, data perpustakaan. Dibuka dulu, nanti tinggal sesuai kebutuhan. Lalu alat bantu yang sudah terisi. Jadi memang ini kami sediakan sudah terisi. Karena kondisinya Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak bisa bertatap muka ya. Kalau metode pembelajaran BIMTEK tahun lalu kan kami panitia dari Jakarta datang ke tempat Bapak Ibu. Kemudian kita berkumpul di suatu tempat, di hotel biasanya. Kemudian saya misalnya sebagai pemateri bisa langsung berbicara dengan Bapak Ibu. Nah, untuk apa namanya? Untuk prakteknya biasanya langsung akan saya pandu gitu. Jadi saya nerangin dulu sebentar, pintunya tutup, tolong dulu, itu. Lupa, maaf. Nah, saya pandu biasanya sampai segini, sudah sampai mana Bapak Ibu? Saya berkeliling lagi ke meja-meja Bapak, kemudian saya lihat satu persatu. Oh, sudah, baru kemudian saya lanjut ke tahap berikutnya. Saya nanya lagi biasanya, sudah sampai mana Bapak Ibu? Nah, kemudian saya ngecek lagi ke peserta gitu. Tapi sekarang karena kita menggunakan apa namanya Zoom, jadi kita hanya simulasi. Punya Bu Andri di mute dulu. Nah, kita simulasi. Jadi saya membuka, Bapak Ibu membuka, kemudian kita coba sama-sama mengisi ya. Nah, tadi untuk yang PDF-nya ini data dari BPS, judulnya adalah Kabupaten Banyumas dalam angka. Saya kira Bapak Ibu sudah sering menggunakan. Nah, kalau misalnya terlalu besar bisa dikecilkan di di zoom-nya sini. Zoom ini maksudnya zoom PDF-nya ke 100 gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini covernya. Kemudian dia ada berapa halaman. Nah, biasanya kalau PDF BPS itu ratusan. Di sini contohnya 238 halaman. Software untuk membuka PDF macam-macam, ada Adobe Acrobat, ada Nitro, kemudian ada PDF Exchange, Viewer, kemudian apalagi ya, Candy PDF, macam-macam. Nah, dan biasanya gratis. Kalau yang Pro biasanya ada fasilitas tambahan. Itu cukup perkenalan untuk ke PDF-nya. Nah, kita masuk ke lembar deskripsi. Ini contohnya sudah diisi. Kita ingin melihat karakteristik populasinya. Ini sebagai contoh adalah Kabupaten Banyumas. Kita pengen tahu jumlah kondisi demografinya dulu. Ada jumlah penduduk, kemudian kelompok umur paling banyak, kelompok umur paling sedikit, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tidak mungkin kan kita geser satu-satu seperti ini. Nah, Bapak Ibu buka di software PDF-nya Ctrl F. Ctrl F. Nah, akan tampil kotak pencarian seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita coba kata kuncinya jumlah penduduk. Penduduk. Kemudian kita enter. Nah, ada ya, langsung menunjuk ke halaman
Berapa ini? Jumlah penduduk. Sebentar. Jumlah penduduk. Saya lihat yang pertama dulu. Nah, biasanya dia langsung menunjukkan halaman terakhir, makanya kita geser dulu ke halaman awal dulu. Nah, ini karakteristik tiap software beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang di halaman pertama ditemukan, ada juga yang di halaman terakhir. Jadi kalau nanti misalnya pas praktik di rumah kok hasilnya beda, nah itu karena tiap software kadang-kadang berbeda karakteristik. Tapi intinya sama sih, dia nyari sesuai kata kunci. Nah, di sini jumlah penduduk Kabupaten Banyumas di halaman 69. Kok beda hasilnya? Coba saya pakai kata kunci penduduk ya. Jumlah penduduk Jawa Tengah. Jumlah penduduk, harusnya di di halaman 69. 69. Jumlah penduduk. Nah, ini halaman di sini halaman 37. Tapi di di softwarenya dibaca halaman 64. Kita geser pelan-pelan ya. Banyumas 16 Banyumas. Nah, ini nih. Ternyata materinya juga kayak ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi biasanya softwarenya saya biasanya pakai PDF Exchange, biasanya langsung ke halaman ini. Tapi ini tadi ngerujuknya beda, jadi jangan panik ya. Kita coba satu-satu. Nah, untuk membacanya di sini nih ada jumlah penduduk menurut kecamatan dan kelamin tahun 2018. Kemudian dia dibagi antara laki-laki, perempuan, jumlah total. Nah, kita lihat di paling bawah. Paling bawah itu jumlah laki-lakinya 838.000 sekian, jumlah perempuannya 840.000 sekian. Totalnya 1679124. Nah, ini sudah dituangkan di lembar deskripsi ya. Jumlah penduduknya sekian. Oke, lanjut. Kemudian umur paling banyak. Nah, kebetulan di tabel berikutnya sudah langsung terbuka. Ini halaman 69 masih. Berarti halaman 70. Nah, di situ yang paling banyak adalah umur 5 sampai 9. Ini bisa dilihat ya. Dia 135.000, sedangkan yang lain kan cuma 134.000, 132.000. Nah, kemudian jumlah umur yang paling sedikit, kelompok umur paling sedikit, jumlah penduduknya adalah di usia 70 sampai 74. Bapak Ibu bisa lihat dia paling sedikit, 39.000. Nah, ini 135.000 untuk kelompok umur 5 sampai 9, sementara untuk kelompok umur paling sedikit adalah 70 sampai 74. Ini gunanya buat apa? Gunanya nanti untuk matriks 2 dimensi. Kita tuangkan dulu semuanya, nanti baru bisa kita olah di matriks 2 dimensinya. Lalu sesudah itu adalah jumlah penduduk berdasarkan gender. Tadi di atas laki-lakinya sekian. Nah, kalau di persentase adalah ini. Kemudian untuk perempuannya 840.000, kalau di persentase adalah ini. Nah, cara persentasenya gimana? Jadi ini kalau misalnya laki-laki ini jumlah laki-laki dibagi
jumlah penduduk 1679 dikali 100%. Nanti pasti dapat angka ini. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Ini not available, berarti tidak tersedia. Oke, kemudian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Nih, coba kita lihat geser ke belakang. Berdasarkan pekerjaan. Nah, ini di tabel 3.2.1 ini yang bekerja, kita lihat yang kolom paling kanan. Soalnya ini dia 2 tahun ya, 2017 sama 2020. Di 2018 untuk yang bekerja itu 67,50. Kemudian untuk pengangguran itu 2. Oh, salah. Ini udah di total yang atas. Jadi yang bekerja 64,67, sedangkan untuk yang pengangguran 2,83. Ini kebetulan sudah dibuat persentase oleh BPS. Kemudian untuk yang usia sekolah itu 7,71. Ini ya, sudah kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian untuk yang mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, di sini sudah kita pindahkan 20,75. Jadi memang langkah pertama adalah mencari data dulu. Namanya lembar deskripsi. Jadi di folder yang kami sertakan ada lembar deskripsi yang belum diisi. Itu nanti bisa jadi panduan Bapak Ibu untuk mengisi. Misalnya di kabupaten di Sulsel itu. Salah satu kabupaten di Sulsel, boleh silakan untuk yang perpustakaan umumnya. Nanti cari data BPS di Sulsel. Kemudian datanya diisi satu-satu seperti saya ini. Kalau sudah, kemudian karakteristik lokasi. Ini kondisi geografis. Nah, boleh misalnya kondisi geografis, kata kuncinya masukin ke kotak pencarian. Geografis. No match. Ternyata tidak ada yang cocok. Pakai geografis saja coba. Nah, ini ini masih perbatasan ya. Halaman 28. Kondisi geografis. Di sini area pertanian. Kalau enggak berarti saya pakai kata kunci pertanian coba. Area pertanian. Ternyata tidak cocok. Ke pertanian. Ini ternyata jumlah pekerjaan yang belum dipenuhi. Ini hasil perkembangan sawah. Masih seperti ini, coba kita next. Pertanian tanaman pangan. Atau pakai kata kuncinya hortikultura ya. Hortikultura. Ternyata di sini diurai satu-satu. Jadi sepertinya ini dijumlahkan dulu kemudian baru karena tadi beberapa tabel kan dia satu-satu ya. Dia dijumlahkan dulu baru dituangkan ke tabel ini. Jadi total akhirnya dimasukkan ke sini. Ini untuk karakteristik lokasi. Baik, kemudian kita lanjut ke karakteristik ekonomi. Misalnya sumber utama pendapatan regional dan presentasinya. Ini halaman 208. Misalnya kalau ke halaman 208. Berhasil tidak? Iya. Ini. Jadi contohnya adalah 12,6% berasal dari pertanian. Ini. Kebetulan juga di BPS-nya sudah tersedia infografis, jadi kita mudah untuk memindahkan datanya. Kemudian untuk
industri pengolahan ada 22,65% seperti ini. Kemudian untuk perdagangan besar dan eceran 16,55. Nah, bisa dilihat di sini perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 6,19 triliun. Nah, ini ada datanya. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah contohnya di sini peternakan ayam, pedaging, kampung, petelur, itik, 11 juta populasi. Coba kita geser ke belakang ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Seperti ini. Potensi ekonomi. Ini sudah jumlah penduduk. Coba pakai kata kunci peternakan sapi potong. Sapi. Ayam. Malah bayam ketemunya. Ayam, bayam. Oh, ini masih dirinci satu-satu. Baik, begitu caranya Bapak Ibu. Lalu kita ke karakteristik sosial budaya dan kualitas hidup. Ini nanti silakan dicari lewat data BPS-nya. Nah, kalau ini sudah selesai, kita anggap untuk yang bagian pertama yang menggunakan data BPS kita selesaikan. Kita tutup untuk PDF-nya. Jadi intinya adalah berusaha untuk menggunakan Ctrl F di software pembaca PDF-nya. Kalau ternyata tidak ditemukan, kita bisa coba kata kunci yang ada di sini. Misalnya kalau tadi saya beberapa kali tidak ditemukan karena mungkin beda software ya. Bisa pakai kata kunci peternakan, berhenti dulu, atau misalnya pakai sapi potong gitu. Nah, biasanya dia akan merujuk ke halaman yang tertera kata-kata tersebut dan kita bisa coba-coba pelajari pelan-pelan, ambil datanya. Kalau ternyata tidak bisa, kita coba garis besar, judul besarnya apa gitu. Kemudian kita ke PDF-nya geser pelan-pelan ke bawah. Coba lihat tabel. Itu cara satu. Cara dua, kalau cara dua tadi tidak bisa, kita bisa lihat ke daftar isi. Daftar isi yang depan, kemudian kita urutkan satu-satu ke tabel yang tersedia. Baru kemudian loncat ke halaman yang disebutkan oleh tabel tersebut. Begitu ya. Baik, kita masuk ke bagian 2, karakteristik pemustaka. Kalau yang tadi adalah populasi atau komunitas. Kemudian yang kedua kita ke pemustaka. Kalau ini Bapak Ibu perlu membuka data internal. Nah, contohnya di sini adalah data perpustakaan Kabupaten Banyumas. Ini adalah data rekayasa untuk keperluan BEMTEK ya. Tidak aktual di Banyumasnya seperti ini. Jadi kami membuat data ini untuk latihan ini saja. Nah, contohnya di sini jumlah pengunjung per tahun 2019. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri jumlahnya dari Januari sampai Desember itu kalau di total 32.974. Kemudian jumlah anggota per tahun, nah ini kita lihat di tabel anggotanya 26.253. Nah, ini sudah direkap. Kemudian dari data itu juga kita bisa ambil lagi jumlah anggota berdasarkan umur. Nah, kemudian di lembar deskripsi ini ada yang ditebalkan. Itu nanti buat alat bantu kita untuk membuat analisis, membuat sintesis dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi misalnya di sini 13-17 kita tebalkan karena ini adalah jumlah anggota yang terbanyak di usia, kalau 13-17 SMP SMA ya, usia sekolah ini. Kemudian yang paling sedikit di usia di atas 42 tahun,
547 orang. Oke, lanjut. Ini di sebelah kiri juga ada diagram batangnya. Ini untuk lebih memudahkan Bapak Ibu baca data. Jadi biasakan kalau misalnya bikin data laporan itu perlu diterjemahkan ke dalam diagram atau data gambar seperti ini. Jadi kita dengan sepintas gitu langsung bisa ketahuan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Dan saya kira Bapak Ibu sudah sering melakukannya di perpustakaan. Nah, lanjut kemudian ke jumlah anggota berdasar gender. Ini contohnya 13.862 untuk laki-lakinya sudah kita pindahkan. Begitu juga berdasarkan status pekerjaan, kita geser ke tabel 4. Ternyata yang paling tinggi ini pelajar tadi ya, sesuai usia tadi 13 sampai 17. Kemudian yang kedua mahasiswa 5.000 sekian. Kemudian nah di sebelah kanannya lagi boleh dibuat alat bantu dengan membuat peringkat terendah. Ternyata paling sedikit adalah nelayan, 53 orang. Mungkin kalau nelayan ini kenapa sedikit, bisa jadi karena beliaunya melautnya malam hari ya, siangnya lebih banyak istirahat, jadi tidak ke perpustakaan. Jadi mungkin karena perbedaan waktu tersebut, jadi menjadikan anggota yang berasal dari nelayan sedikit. Kemudian petani ini juga sama, ladang dan kebunnya. Kemudian pedagang. Itu hanya coba menganalisis sekilas. Kemudian kita juga perlu memindahkan data untuk berdasarkan pendidikan terakhir dari pemustaka kita. Ternyata banyakkan SMA. Ini biasanya kalau di keanggotaan suka ngisi kan pendidikan terakhir gitu. Nah, biasanya mahasiswa juga dia nggak akan ngisi perguruan tinggi karena belum selesai sarjananya. Jadi dia masih nulis keanggotaannya pendidikan terakhir SMA. Udah, kemudian bagian 3. Tadi yang pertama komunitas, yang kedua pemustaka, yang ketiga ke karakteristik bahan perpustakaannya. Nah, di sini karya umum berdasarkan data internal yang kita miliki paling banyak di peringkat tinggi di kolom nomor 2 dari kanan itu adalah karya umum 4.250. Yang terendah adalah ilmu terapan. Baik, kemudian kita bisa menganalisis untuk data sirkulasinya. Data sirkulasi di 2019 itu adalah 19.637 transaksi. Nah, berarti kita bisa lihat di tabel sebelah kiri, yang paling tinggi adalah kesenian dan seni dekorasi. Ini 3.922 peminjaman. Paling tinggi dipinjam. Kemudian lanjut ke susastraan, lalu geografi dan sejarah. Sedangkan yang paling rendah dipinjam adalah ilmu terapan, 912. Oke, lanjut. Nah, kalau itu sudah kita pindahkan, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke lembar matriks 2 dimensi. Jadi disandingkan datanya paling banyak dan paling sedikit. Ini contohnya kelompok umur tadi 5-9. Ini berdasarkan data BPS tadi ya. Kemudian kelompok umur 70-74. Kemudian pekerjaan. Nah, ini pengangguran. Kemudian terus ini nanti kita pakai pas buat laporan. Lalu kita lanjut ke karakteristik pemustaka. Ini berdasarkan data internal tadi, yang paling banyak adalah 13-17 tahun. Sementara yang paling sedikit di umur 70-74. Oh, salah ini harusnya ini di usia di atas 42 tadi. Kemudian status pekerjaan. Paling banyak pelajar, paling sedikit ternyata tidak tersedia. Nah, kemudian gender.
Gendernya laki-lakinya 52,8%, perempuannya 47,2%. Informasi lainnya yang dapat digali adalah persentase peminjaman berdasarkan umur. Kalau tadi anggotanya banyakkan 13-17, ternyata yang banyak minjem adalah umur 18-22. Nah, sementara untuk jumlah subjek yang paling banyak dipinjam adalah ini, karya umum, agama, geografi. Sementara subjek yang paling banyak dipinjam adalah kesenian dan kesusastraan. Bapak Ibu bisa lihat di ini, di jumlah peminjaman koleksi tabel 6. Kesenian itu dia sampai 20%. Sementara yang lainnya di bawahnya. Itu begitu ya caranya. Nanti di rumah Bapak Ibu coba ikuti pelan-pelan. Mungkin untuk isiannya boleh dikosongkan, kemudian coba diisi pelan-pelan. Kemudian kita lanjut. Ini ada informasi lainnya berdasarkan tingkat keterpakaian. Jadi kalau karya umum itu dia ada 1200 dibagi Jadi jumlah peminjaman dibagi jumlah koleksi yang dimiliki kali 100%. Jadi rumusnya begitu. Maka akan ketahuan tingkat keterpakaian. Sementara untuk yang kesenian dan seni dekorasi dia sampai 224 karena memang jumlahnya sedikit tapi peminjamnya banyak, makanya dia langsung over di 224 itu. Jadi koleksinya sedikit tapi yang minjem banyak banget. Nah, makanya dia keterpakaiannya sangat tinggi. Sementara yang karya umum dia koleksinya banyak tapi yang minjamnya sedikit. Itu ya. Nah, di bawahnya Bapak Ibu kami juga mencantumkan rumus menghitung. Jadi nanti Bapak Ibu coba pahami pelan-pelan. Kalau misalnya ada kebingungan, silakan hubungi kami. Di paparan PPT tadi ada email, nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya lebih lanjut. Ini contohnya tadi untuk populasi. Ya, misalnya populasinya 80 orang. 15 orang adalah guru, jadi berapa persen guru itu? Nah, 15 dibagi 80 kali 100 ketemunya 18,75%. Itu lanjut sampai kemudian ke lembar yang ketiga, yaitu lembar laporan atau laporan analisis. Nah, yang pertama perlu membuat ringkasan eksekutifnya. Ini mungkin template ya, Bapak Ibu bisa pakai, tinggal ganti nama perpusnya, lokasi wilayah, kemudian di tabel isian ini boleh diambil untuk yang data-data sebelah kirinya, kemudian yang kanannya Bapak Ibu isi sendiri. Ini untuk memudahkan kita membaca data ini. Lanjut kemudian, nah biasanya laporan itu memang berbentuk narasi ya, narasi. Karena memang format laporan itu narasi. Nah, supaya nanti narasinya tidak membingungkan, mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dibuat semacam infografis atau ya mendekati infografis kayak gini. Di sebelah kiri kan ada tabel tabel, kemudian di bawahnya ada kayak diagram diagram pie. Itu memudahkan kita untuk membaca. Sama seperti di laporan ini, kalau nanti misalnya tempatnya tersedia, waktunya cukup, SDM yang ngolah datanya ada, silakan dibuatkan lampiran untuk infografisnya. Nah, contohnya di narasi ini adalah begini. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekian dengan jumlah penduduk sekian. Penggunaan lahan banyak difungsikan untuk pertanian. Potensi bencana di wilayah ini adalah kayak gini. Kemudian sekitar 64,67% penduduknya bekerja di berbagai sektor. Nah, ini bisa jadi template Bapak Ibu, tinggal nanti diubah angka-angkanya sesuai kondisi wilayah di tempat Bapak Ibu. Ini baru sampai ke pengantar ya.
Dari segi pemustaka dan koleksi perpustakaannya, seperti ini kita terangkan. Kemudian dalam laporan analisis ini di paragraf berikutnya akan dipaparkan rekomendasi apa yang dapat kami berikan untuk meningkatkan kualitas bahan perpustakaan umum di Kabupaten Banyumas. Ini contoh. Nah, cakupan dan metode analisis silahkan disebut menggunakan metode existing sources, kemudian berdasarkan rujukan donor 2015. Kalau sudah, kemudian yang ketiga di detailnya. Nah, ini temuan atau deskripsi data. Harap perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam tanda kurung. Nah, jadi yang pertama dalam tanda kurung ini deskripsikan dulu populasinya. Bapak Ibu cerita jumlah populasi, kemudian umur, gender, kemudian angkatan kerja, pengangguran, segala macam. Baru sesudah itu Bapak Ibu deskripsikan karakteristik. Kalau sudah, lanjut ke karakteristik pemustaka, kemudian ke karakteristik bahan pustaka. Termasuk tadi kita sudah melihat tingkat keterpakaian, jumlah koleksi paling banyak, koleksi paling sedikit. Nah, yang paling penting adalah poin 4 ini. Yang tadi udah pengantar, kemudian diterangkan detailnya. Kita membuat rekomendasi. Saya gedekan dah. Maaf, dibesarkan. Nah, lupa dari tadi tidak dibesarkan. Ya. Nah, di dalam tanda kurung Bapak Ibu perlu perhatikan petunjuknya. Lakukan analisis terhadap data populasi, karakteristik, komunitas, profil, kekuatan koleksi, dan sirkulasi. Nah, di sini untuk pemustaka aktualnya seperti ini. Jadi berdasarkan temuan koleksi, subjek yang perlu ditambah lagi adalah kesenian dan seni dekorasi. Karena persentase peminjaman paling tinggi 20%, sementara tingkat keterpakaian juga paling tinggi 224%. Kemudian untuk karya umum di poin 2-nya tidak diprioritaskan karena jumlahnya banyak tetapi peminjamannya rendah. Jadi kalau misalnya ditambah lagi pun pasti mubazir karena yang sudah banyak pun yang minjem dikit. Jadi kita sebisa mungkin di purpose itu adalah semua koleksinya rata dipinjam ya. Jadi tidak ada yang terlalu banyak, tidak ada yang terlalu sedikit. Makanya dibuat yang sedikit dibanyakin, sementara yang banyak kita stop dulu untuk tidak diadakan. Gitu ya. Kemudian ini untuk pemustaka aktual. Kita lanjut ke pemustaka potensial. Rekomendasinya apa? Nah, rekomendasinya di sini adalah membidik pengangguran dan ibu rumah tangga. Betul ya? Nah, pemustaka potensial bagi pengangguran ini bisa kita kenalkan keterampilan tambahan seperti kerajinan tangan. Kemudian itu sudah saya sebut. Nah, di poin terakhirnya adalah di bagian rekomendasi perlu juga menambahkan perlu diadakan wawancara untuk menggali lebih dalam spesifik kebutuhan informasi pemustaka potensial ini. Jadi tadi sudah menggunakan existing sources, kemudian ketemu yang potensial yang pengen dibidik yang ini. Nah, kemudian kita tambah satu metode lagi wawancara untuk benar-benar yang hanya yang potensial ini yang akan kita teliti. Jadi tadi hanya 2,83%, itu saja, tidak perlu membidik yang lain karena kita ingin mereka jadi pemustaka aktual kita. Cukup ya untuk simulasi existing sources. Kita akan lanjut ke, saya tutup dulu. Baik, demikian simulasi yang sudah disampaikan. Berikut ini kita akan lanjut dengan materi berikutnya.